Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Selamat siang teman-temanku semuanya. Selamat siang. Semoga kita selalu sehat dan bersemangat ya. Amin. Alhamdulillah di siang ini, hari ini kita bisa bertemu untuk melaksanakan tugas DK ya, yaitu percakapan coaching. Oke, sebelum saya memperkenalkan nanti dalam coaching nanti, saya akan perkenalan dulu. Posisi saya di sini adalah sebagai observer ya. Terus nanti sebagai coach Pak Winoto dan sebagai coachi Ibu Anisatul ya. Oke. Sebelum kita mulai kegiatan coaching ini, ada yang perlu saya sampaikan kepada Pak Winoto selaku coach ya. Ya. Monggo. Ya, siap ya Pak Winoto ya. Ya, saya siap. Oke. Ini berkaitan dengan rubrik nanti ya Pak Winoto. Ini kita akan mengamati tentang alur tirta. Nah, ini alur tirta ini ada kompetensi-kompetensi yang akan kita amati. Iya, betul sekali Pak. Untuk Pak Winoto sendiri, untuk kompetensi yang akan dicapai itu sudah paham ya? Sudah, iya Pak. Apa saja silakan Pak Winoto. Ya, untuk kompetensi coaching ada 3 yang ingin saya kembangkan ya. Satu, yaitu kompetensi coaching kehadiran atau present, kemudian pendengar aktif, dan menyusun kalimat berbobot. Kalimat. Ada 3 ya Pak Win ya? Iya, betul. Oke. Dari ketiga kompetensi yang akan Pak Win itu capai, kompetensi apa nih yang akan dikuatkan dalam coaching yang nanti akan disampaikan? Apa yang mau dikuatkan? Rencananya saya akan fokus coaching saya itu pada penyusunan kalimat berbobot, Pak Malik. Berbobot ya. Dari kompetensi kalimat berbobot itu pasti ada indikatornya ya Pak Win ya. Coba Pak Win sebutkan indikator apa saja nanti yang nanti jadi tolak ukur Pak Win dalam melakukan coaching nanti. Ya, betul sekali Pak Malik. Saya sudah menyusun beberapa indikator untuk penyusunan kalimat berbobot, yaitu yang meliputi coach dapat menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya. Kemudian setelah itu akan memunculkan ide-ide baru di dalam coaching tersebut, Pak Malik. Ya. Jadi nanti Pak Win selaku coach itu akan mencoba memancing dari coaching gitu untuk bisa menemukan solusinya sendiri gitu ya Pak Win ya. Oke, saya catat dulu Pak Win. Terus juga Pak Win juga akan mencoba memancing, memunculkan ide-ide yang akan ditampilkan untuk menyelesaikan solusi tadi. Betul. Itu ya Pak Win ya. Oke, ini sudah saya catat. Oke, silakan Pak Winoto meneruskan tugasnya sebagai coach. Saya akan melihat, menyaksikan sebagai observer. Silakan dengan Bu Anissa, silakan monggo dilanjutkan. Ya, matur nuwun. Lanjut ya. Ya, siap Bu Anissa tuh. Ya. Baik, Pak. Ya. Halo Bu Anissa, bagaimana kabarnya kali ini? Ya, kelihatannya sibuk sekali Bu Anissa. Betul sekali Pak Win. Meskipun sibuk, kita harus tetap semangat. Saya lihat Pak Win juga sibuk sekali di sekolah tadi. Boleh minta waktunya nggak Pak Win? Saya ingin sharing sama Pak. Oh tentu Bu Anis, boleh sekali dengan senang hati. Monggo. Kira-kira Bu Anis akan sharing tentang apa Bu? Begini nih Pak Win. Akhir-akhir ini saya merasa tidak nyaman. Ada hal yang ingin saya
curhat dengan Pak Win. Oh, begitu Bu Anis. Kira-kira apa yang ingin Bu Anis sampaikan kepada saya? Kira-kira ada masalah apa yang Bu Anis hadapi di sekolah? Gini Pak Win, saya memiliki satu anak yang terus menyita perhatian saya di sekolahan, terutama di kelas saya nih. Ini menyangkut kesejahteraan psikologis well-being. Anak ini Pak Win, namanya Andika. Sebenarnya anak ini ceria kalau sedang suasana hati nyaman. Tapi ketika ada masalah di rumah, di sekolahan dia itu mengamuk. Oh, gitu Bu. Iya, temannya ditinju, ditendang, dijatuhin. Terus kalau marah, dia tidak bisa menguasai dirinya. Andika ini tantrum begitu, tidak terkendalikan. Sudah berkali-kali bikin kasus. Dan banyak wali murid yang sudah banyak yang protes karena kenakalan Andika ini. Ternyata Andika ini dilatar belakangi kekecewaan karena orang tuanya berpisah. Antara kasihan, juga kadang-kadang saya itu habis kesabaran Pak Win menghadapi Andika. Wow, menarik sekali Bu Anis ceritanya. Dari cerita tersebut, apa sih yang sesungguhnya tujuan Bu Anis harapkan dan bagaimana cara mengukur keberhasilan tujuan itu Bu Anis? Begini tujuannya. Saya ingin menciptakan well-being di kelas di mana ukurannya kelas terbebas dari bullying, kekerasan, tercipta kedamaian saling menghormati. Kegiatan KBM berjalan lancar. Begitu ya Bu Anis. Ideal sekali ukuran keberhasilan Bu Anis menciptakan well-being. Boleh tahu di samping Bu Anis punya tujuan, pasti dong Bu Anis tahu kekuatan, hambatan, dan solusi dari masalah yang Bu Anis hadapi. Sebagai guru kelas nih Pak Win, tentunya saya tahu nih tipikal dari kelas saya. Begini kekuatan di kelas saya. Anak-anaknya patuh, aktif, kegiatan hidup. Tapi hambatannya adalah ada satu anak ini yang memiliki kebutuhan khusus. Solusi saya harus lebih intens lagi nih melakukan konseling kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus. Artinya ada perlakuan khusus untuk mengatasi ketidaknormalnya itu Pak Win. Oh begitu. Bagus sekali Bu Anis. Kalau tadi ada kekuatan, pasti Bu Anis tahu bagaimana menyusun rencana untuk mengatasi masalah ini. Dan pasti Bu Anis punya estimasi waktu untuk merealisasikan rencana tersebut. Boleh tahu Bu Anis? Begini Pak Win, untuk menciptakan well-being, terutama pada anak yang bermasalah itu, saya akan melakukan pendekatan agar lebih tidak berjarak lagi Pak Win. Artinya, karena yang dibutuhkan sosok Andika ini adalah seorang ibu, maka di sekolah saya ingin lebih dekat lagi dengan Andika, terus menjadi sosok seorang ibu. Pengganti ibu. Iya, dengan memberikan kasih sayang ke Andika, lama-lama perlakuan Andika, tindakan Andika yang tadinya brutal Pak Win, lama-lama akan menjadi baik seperti itu. Oh begitu Bu. Terus dengan saya bertindak sebagai seorang ibu, Andika itu akan merasakan rasa kasih sayang dari seorang ibu Pak Win. Pengganti ibu ya. Iya. Sayang ibu. Terus kemudian saya juga mengajari anak-anak yang lain untuk saling menghormati, untuk saling menyayangi. Tidak boleh mengucilkan Andika, tidak boleh mengucilkan anak-anak yang bermasalah seperti itu. Dengan seperti itu, semoga nanti Andika ini menjadi anak yang tumbuh dengan normal, Pak Win. Lah, karena lingkungan yang mendukung
seperti itu. Oke. Karena dengan lingkungan yang mendukung dia akan merasa nyaman gitu Iya. ya Bu. Dan saya ini akan menetapkan waktu pencapaian kira-kira sekitar 3 bulan Pak Win. Oh begitu ya Bu. Dari apa yang tadi sampaikan tadi ya, berarti intinya kan membuat Andika merasa nyaman dulu ya. Berarti target yang jenengan tetapkan tadi Bu Anis tetapkan ya, berarti sekitar 3 bulan ya. Iya Pak Win. Untuk mendukung kegiatan tersebut ya tentunya Bu Anis tidak bisa berjalan sendiri ya, tentunya butuh juga pihak-pihak lain yang perlu Bu Anis gandeng ya. Nah, kira-kira pihak-pihak mana saja yang perlu digandeng, termasuk juga sarana prasarana yang harus disiapkan Bu Anis. Iya dong Pak Win. Saya itu harus bekerja sama dengan banyak pihak, dari orang tuanya Andika, terus juga nanti saya juga akan memberikan info perkembangan psikologisnya Andika, agar keluarganya Andika itu tahu bahwa Andika ini anak yang masih membutuhkan kasih sayang dan anak yang masih mempunyai hak seperti itu, mempunyai hak untuk dibahagiakan Pak Win. Nah, terus selain itu juga dari teman-teman sekelasnya itu agar membantu Andika ini agar menjadi anak yang baik. Terus teman-teman juga saya berikan bimbingan bahwa Andika ini jangan dijauhi seperti itu Pak Win. Dari semua guru-guru juga saya memberikan bimbingan kepada guru yang lainnya bahwa Andika juga butuh sosok guru yang memperhatikan Andika ini seperti ini. Dan sarana prasarana yang saya gunakan ini akan mengajar dengan menggunakan roda emosi Pak Win. Roda emosi. Iya. Jadi roda emosi ini bertujuan saya itu agar tahu suasana hati anak. Terus saya juga selain menggunakan roda emosi, saya juga mempraktekkan teknik stop Pak Win. Iya. Jadi dengan teknik stop ini akan membuat anak itu bisa memusatkan perhatian secara penuh, tidak merasakan kegamangan, kegalauan dan sebagainya. Seperti itu Pak Win. Saya mohon doanya ke Pak Win, semoga dengan rencana saya, dengan tindakan saya itu semua akan terrealisasi dengan baik seperti itu Luar Pak. biasa Bu Anis, langkah yang tadi Bu Anissa sampaikan cukup menarik sekali ya. Jadi di sini jenengan bukan cuma melibatkan guru saja, tapi juga anak-anak juga ikut dilibatkan untuk membantu mengatasi masalah ini. Hampir semua komponen di sini dilibatkan semua oleh Bu Anis nih Bu Anis. Saya salut dengan apa yang jenengan tadi ambil ya langkah-langkahnya. Semoga masalah yang ada di kelas Bu Anis itu bisa cepat diselesaikan ya. Di kelas Bu Anis well-being juga akan segera tercipta. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Win atas waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah saya, sudah mau mendengarkan curhatan saya. Setelah saya curhat dengan Pak Win tentang Andika ini di dalam kelas, dan Pak Win memberikan motivasi dan dorongan kepada saya jadi merasa tenang Pak Win. Pikiran saya menjadi merasa tenang. Sekali lagi terima kasih Pak Win sudah meluangkan waktu buat saya. Sama-sama Bu Anis, saya juga merasa senang Bu bisa membantu Bu Anis dengan teknik coaching ini. Jadi Bu Anis bisa menggali potensi yang ada di Bu Anis sendiri. Baik, terima kasih Pak Win. Saya permisi, masih ada kegiatan yang lainnya. Monggo Bu Anis, sekali silakan. lagi terima kasih. Sama-sama Assalamualaikum Bu Pak Anis. Win. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap sekali untuk kegiatan coachingnya. Gimana Pak Win? Masya Allah mantap kegiatan coachingnya, TikToknya.
Seru sekali Pak Win tadi dengan Bu Anissa. Gimana kalau kita lanjutkan pembicaraan yang tadi gitu ya? Monggo, alhamdulillah Pak Malik, tadi kita melakukan teknik coaching itu cukup nyaman dan cukup berhasil. Oke, monggo siap-siap Sip. berikutnya. Oke, kita lanjut dengan pembicaraan awal tadi ya Iya, tentang Pak. indikator ketercapaian. Setelah tadi adanya percakapan tadi dengan Ibu Anissa, yang Pak Win rasakan dari percakapan tadi, apakah indikator yang pertama kali kita sebutkan tadi itu tercapai apa tidak? Yang saya rasakan tadi ya dari 3 indikator tersebut, indikator penyusunan kalimat berbobot ya sudah saya capai Pak Malik nih. Ya. Jadi indikator bertanya menyusun kalimat berbobot itu sudah saya gunakan seperti menanyakan tujuan, parameter keberhasilan, identifikasi kekuatan kelemahan, peluang, rencana aksi, pihak-pihak mana saja, dan termasuk sarana dan fasilitas akan digunakan oleh coach dalam mengusung kegiatan yang sesuai dengan perkembangan yang dia harapkan. Berarti tadi indikatornya masuk semua ya? Masuk semua, alhamdulillah. Dari TikToknya Pak Win tadi bisa mancing Koci, bisa menemukan apa yang dia capai gitu ya? Betul Pak Malik. Oke, terima kasih untuk Pak Win. Saya akan membacakan hasil pengamatan yang tadi saya lihat TikTok coaching, proses coaching antara Pak Win dan Bu Anissa tuh. Saya akan coba bacakan ini karena ini berkaitan dengan tugas jenengan ya sebagai seorang coach ya. Betul, Pak. Oke, dari proses ini observasi proses kita menggunakan model Tirta ya. Tirta. Jadi yang pertama itu langkah terutama itu adalah menentukan tujuan ya. Tadi kelihatan sekali bahwa tujuan dari proses coaching tadi adalah mengajak Bu Anissa untuk menemukan agar anaknya tadi menciptakan well-being gitu ya Pak Win. Betul sekali Pak Itu masuk sekali dari tujuannya masuk. Terus dari identifikasi tadi yang tujuannya Pak Win adalah memberikan pertanyaan umpan balik, memancing dari coach agar bisa mengidentifikasi permasalahan dan potensi yang dihadapi. Tadi udah ketemu semuanya dari masalah, potensi, hambatan, semuanya masuk semuanya. Terus untuk rencananya tadi juga saya udah lihat ada semuanya. Jadi dari rencana aksi yang akan dibuat itu dari rentang waktu tadi berapa bulan? 3 bulan. 3 bulan Bu Anissa ada waktu untuk menyelesaikan permasalahannya. Bagus sekali. Terus yang selanjutnya ada tanggung jawab. Tanggung jawab itu adalah bagaimana menciptakan komitmen. Komitmen yang akan dilakukan coach agar bisa menyelesaikan permasalahan yang telah ada gitu ya. Nah, dari pancingan tadi Pak Win bisa mancing dari siapa saja yang bisa bertanggung jawab, dari mulai dan bisa mengkolaborasikan dari pihak-pihak yang terkait gitu ya Pak Win ya. Betul Pak. Mantap sekali. Itu tadi dari pengamatan saya Pak Win, itu saja. Terima kasih Pak Malik atas masukannya dan hasil pengamatan pada kami Pak Malik. Ya. Jadi tadi kan yang lebih diutamakan adalah kompetensi yang menyusun kalimat berbobot ya Pak. Iya Win, betul Pak Malik. Itu sudah terlaksana dengan baik. Terus nanti ke depan itu kompetensi apa yang pengen ditingkatkan oleh Pak Win, karena ini proses coaching itu tidak bisa sekali 2 kali ya Pak Win ya. Tetap harus berlatih terus dan Pak Win ke depan pengen gimana untuk coaching ini. Terima kasih Pak Malik ya. Ke depan saya ingin mengembangkan coaching dengan kompetensi kehadiran dengan proses kreatif atau vision ya Pak. Untuk itu doakan saya bisa melakukan itu Pak Malik ya. Mantap, saya doakan semoga untuk proses ke depan Pak Win dan
Bu Anissa tuh bisa lebih baik lagi. Amin, Insya Allah amin. yakini bahwa setiap ada kemauan pasti ada jalan. Amin. 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 Ya Rabbal Dan Alamin. Siap, Pak. demikian kegiatan coaching hari ini. Oke. Semoga bermanfaat. Iya, Pak. Itu Amin. saja yang bisa saya laporkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.